Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack gurih ya. Ini bisa untuk ide jualan isian snack box atau mungkin snack untuk keluarga. Namanya nanas puff pastry. Ini prosesnya gampang, bahannya juga sederhana. Seperti apa videonya? Simak sampai selesai. Pertama aku akan siapkan bahan A, ada 75 gram tepung terigu yang aku tambahkan 50 gram margarin. Ini akan aku aduk dengan menggunakan garpu hingga berbulir atau bergerindil. Nah, setelah berbulir seperti ini, kemudian akan aku aduk dengan menggunakan tangan seperti ini ya, ulen hingga menjadi kalis. Baru setelah itu disisihkan. Selanjutnya di sini aku akan siapkan bahan lapisan B, ada 75 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh ragi roti, untuk mereknya bebas aja. Lalu 30 ml air, aku menggunakan air matang ya, yang suhu ruang. Masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Selanjutnya ulen dengan menggunakan tangan hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lalu akan aku tambahkan 10 gram margarin atau kurang lebih 1 sendok makan ya. Lalu uleni hingga menjadi kalis dan elastis seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai semua untuk adonannya, kemudian langsung aja akan aku bagi ya untuk adonan B dengan berat masing-masing 30 gram, kemudian untuk adonan A dengan masing-masing berat 20 gram. Selanjutnya masing-masing bentuk menjadi bulatan seperti ini. Lalu kalau sudah aku siapkan tepung taburan tipis-tipis ya, ini supaya tidak nempel atau tidak lengket. Lalu setelah itu letakkan adonan A atau adonan margarin ke dalam tengah adonan B. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Lalu rapatkan, lalu bentuk lagi menjadi bulatan. Setelah itu akan aku pipihkan dan lipat seperti kalau kita membuat adonan puff pastry ya. Pipihkan lalu lipat 2 kali. Nah, untuk melipatnya ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Kemudian setelah itu akan aku pipihkan kembali. Lalu setelah itu dilipat kembali sama ya, seperti semula atau seperti yang pertama tadi. Selanjutnya akan aku pipihkan memanjang. Udah seperti ini. Kemudian akan aku rapikan ya, bentuk yang tidak presisi. Lalu akan aku bagi adonan menjadi beberapa potongan. Nah, di sini siapkan juga margarinnya nanti untuk olesan bagian permukaan daripada kulitnya. Olesi permukaannya dengan margarin tipis-tipis aja. Kemudian tumpuk ya sampai 4 lapis. Nah, untuk lapisan terakhir atau lapisan keempat akan aku beri lubang di bagian tengahnya. Berikan lubang di bagian tengah untuk lapisan keempat atau lapisan terakhir. Lalu setelah itu letakkan di atasnya. Nah,
Kemudian rapikan bagian sisi samping kanan kirinya. Kalau kurang rapi boleh dipotong. Kemudian letakkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Jadi lakukan ya untuk ke semua adonan. Jadi dipipihkan, lalu setelah itu ditumpuk menjadi 4 lapis. Sebelum ditumpuk itu diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Dan untuk lapisan yang terakhir tidak perlu diolesi ya permukaannya dengan margarin, karena nanti akan kita olesi permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Nah, ini untuk lapisan keempat akan aku berikan lubang dulu atau tempat untuk nanti meletakkan selai nanas ya. Nah, ini akan aku rapikan terlebih dahulu di bagian samping kanan kirinya, lalu aku letakkan ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas baking paper. Nah, kalau sudah semuanya, kemudian olesi di bagian permukaannya dengan menggunakan 1 butir kuning telur secara merata seperti ini. Lalu untuk di bagian cekungan atau lubang bulat di bagian tengah, isi dengan menggunakan selai. Nah, di sini kebetulan aku menggunakan selai nanas. Kalau warnanya mau kontras supaya terlihat lebih cantik, boleh menggunakan selai stroberi supaya nanti hasil akhirnya itu kontras ya warnanya dan terlihat cantik merah gitu. Karena aku adanya selai nanas, jadi aku menggunakan selai nanas aja. Oke, selanjutnya aku isi ya cekungan dengan selai nanas. Ini aku menyemprotkannya dengan menggunakan plastik segitiga supaya lebih rapi dan tidak melebar nantinya. Nah, kalau sudah semuanya, di sini oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Lalu selanjutnya setelah ovennya panas, akan aku oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Oke, setelah matang seperti ini, cantik banget ya untuk tampilannya. Ini rasanya juga unik. Ini akan aku tunggu dingin dulu ya. Setelah dingin seperti ini, teksturnya garing banget untuk bagian kulitnya. Dan juga untuk selainya di bagian tengah itu tidak lembek gitu ya, jadi agak mengering. Ini enak disajikan selagi hangat maupun dingin. Ini kers ya, walaupun sampai 2 hari. Nah, pengemasannya boleh dimasukkan ke dalam plastik OPP. Nah, tampilannya berlapis, kers, renyah di bagian luarnya. Kalian bisa lihat ya, ini aku coba satu. Untuk teksturnya ini sangat garing. Dan ini aku coba di suhu ruangan tanpa aku masukkan ke dalam toples ya. 1 hari itu masih renyah. Tapi kalau dimasukkan ke dalam toples bisa bertahan kerenyahannya sampai lama. Untuk daya tahannya di suhu ruangan maksimal bisa bertahan 5 hari. Untuk penjualannya boleh dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara membuat resep olahan snack untuk ide jualan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.